good teamwork make a good leader ya. Nah, iya betul. Itu sempat rasanya ada miskomunikasi. Nah, itu kayaknya problem yang paling sering gak sih di organisasi. Nah, itu sih itu yang ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aku Michelia Aisyah Rangkuti dan kali ini kita kembali lagi di podcast kepemimpinan di mana kita membahas gaya dan pandangan serta pengalaman sesosok pemimpin dari organisasi yang ada di dunia perkuliahan. Telah bersama kita hari ini Ananda Lutfia Putri atau yang akrab dipanggil Anan ya? Iya, benar. Oke, Anan ini adalah seorang CEO dari Temanmu Community. Oke, mungkin kita mulai dari kabar-kabaran dulu kali ya. Boleh. Anan hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar aku baik, sehat, alhamdulillah. Baru pulang kuliah kah? Iya, aku baru banget pulang kuliah tadi siang. Kira-kira aku baru dengar nih dapat kabar kemarin kalau Temanmu Community itu mengangkat Anan menjadi CEO pada tanggal 9 Februari ya? Iya, benar. Kira-kira gimana nih perasaan Anan menjadi CEO dari Temanmu Community generasi kedua? Teman kedua ya? Teman Kalau nggak pertama. salah namanya. Teman pertama Iya. untuk teman kedua, begitu bukan? Untuk keduanya. Untuk keduanya, oke, boleh dijelasin gimana pengalaman dan perasaan Anan ketika ditunjuk dan proses penunjukannya. Oke, kalau pengalaman aku sebenarnya awalnya deg-degan banget ya Michi, karena menjadi pemimpin itu bukan suatu hal yang gampang kan ya, harus ada pertanggungjawabannya. Jadi mungkin bisa dikatakan kayak setiap malamnya juga sempat aku kepikiran, aduh gimana ya ini, Wah, kayak gitu. kayak kebawa tidur gak? Alhamdulillah enggak. Tapi kayak mikirannya tuh kayak Iya. jadi berat gitu ya. Benar-benar. I see. Kira-kira di masa perkuliahan jadi ngeganggu gak sih kalau misalnya Anan kan istilahnya ini kan organisasi eksternal gitu ya, di luar dunia perkuliahan. Kira-kira itu ngeganggu proses kuliah Anan gak? Oh, alhamdulillah kalau misalnya untuk proses kuliah nggak mengganggu sama sekali ya, karena temanmu ini bakal ketemuannya pasti di weekend gitu, jadi terpisah waktunya. Oke. Kira-kira selama Anan udah memimpin berarti Februari, Maret, April, Mei. Sekitar 4 bulanan ini tantangan terbesar yang Anan hadapi atau Anan rasakan itu kira-kira apa deh? Mungkin kalau misalnya tantangan itu awal mula aku jadi CEO, karena mungkin baru adaptasi kan ya. Terus aku tuh sempat rasanya ada miskomunikasi. Nah, itu kayaknya problem yang paling sering gak sih di organisasi. Nah, itu sih, itu jadi membingungkan teman-teman aku dan juga jadinya miskomunikasi kemana-mana gitu. Jadi walaupun kayak gitu, aku tetap kayak minta maaf dan juga mencoba meluruskan. Dan juga aku belajar banyak sih tentang itu. Gimana caranya biar gak miskomunikasi. Pasti sih menjadi proses pembelajaran menjadi kepemimpinan juga gitu. Benar. Jadi aku kemarin ngelakuin research nih Anan tentang Temanmu Community. Wow. Jadi aku baru tahu kalau ternyata CEO yang sebelumnya itu ternyata Kavolika Sincisari ya. Iya, benar. Sama Pres 2023 kalau nggak salah. Iya, benar. Nah itu kan bener-bener gede ya fame Kavolika tuh. Benar. Kira-kira Anan merasa ada lebih mungkin tertekan kali ya dengan adanya ekspektasi orang-orang mungkin yang sebelumnya mikir kayak wah ini Temanmu Community dipimpin sama Kavolika, sekarang dipimpin oleh Anan. Kira-kira pasti ada dong ekspektasi yang muncul. Nah, gimana Anan perasaannya menghadapi itu dan cara Anan menghadapinya? Pastinya ya Michi, karena kan beliau ini sangat, Masya Allah keren banget ya. Dan juga gak main-main juga ya. Beliau berprestasi, cantik, dan juga banyak followersnya. Jadi kayak ya, Betul. iya, aku jadi merasa itu termasuk alasan aku kenapa aku suka kepikiran ya di malam hari itu kayak aku ini kan beda banget sama beliau gitu. Aku belum sehebat beliau, kadang tuh suka kepikirannya kayak gitu. Pasti ada sih Michi. Terus kalau misalnya lagi kepikiran gitu biasanya Anan gimana tuh cara mengelola perasaan tersebut? Kalau misalnya ngelola perasaan pastinya kayak
ngepikirin kayak kalau kayak gitu aku harus bisa nge-planning gitu dan mempertahankan apa yang Kak Volika udah dapetin dari temanmu gitu dan ngejalaninnya dengan baik. Jadi kayak berusaha gitu dan kayak mungkin aku juga cari kata-kata motivasi biar diri aku tuh nggak ngedrop kayak gitu. Oke. Oke deh. Kalau gitu kira-kira bersama teman pertamaku tadi, itu Anan ada nggak di prosesnya merasakan tantangan atau mungkin cerita sedikit tentang ada konflik dengan Ah. teman-teman pertama gimana? Oh, kalau misalnya konflik, alhamdulillah kalau sejauh ini belum ada. Semuanya dikomunikasikan dengan baik sih teman-teman juga. Karena kita di setiap minggunya tuh kan ada meeting rutin kan ya. Jadi sama-sama di situ biar wadahin komunikasi apa yang diperluin dan apa yang sekiranya ada yang salahkah entah dari pekerjaan ataupun dari personalnya. Jadi alhamdulillah sih belum ada konflik saat ini. Alhamdulillah. Jadi kayak weekly meeting tuh sekaligus ajang untuk komunikasi dan Iya. report-report mungkin ya. Iya benar-benar. I see. Oke, berarti selama untungnya itu nggak ada konflik kan ya selama Anan memimpin. Nah, tapi pernah nggak ada momen yang Anan kayak, aduh, mikir kayak, aduh aku harusnya nggak kayak gitu deh tadi. Atau mungkin ketika meeting-meeting yang tadi Anan ada salah ngomong, terus Anan sadarnya tuh pas udah selesai. Jadi kayak, aduh kayaknya aku nggak ngomong, harusnya nggak ngomong itu deh tadi. Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau itu mungkin kayak ada satu hal yang mungkin yang aku belum kasih tahu ke teman-teman itu sih yang sekiranya kayak harusnya aku kasih tahu ini nih sekalian gitu. Jadinya terpaksa banget kan aku harus jelasin cara chat padahal enakan ngomong secara langsung gitu kan ya. Bener. Kayak begitu. I see. Oke. Ini kalau aku tadi kan kita udah ngomong present time ya. Iya. Kalau misalnya aku izin bawa Anan ke future atau ke masa depan, kira-kira Anan melihat diri Anan sebagai pemimpin di temanmu itu seperti apa sih? Kalau misalnya aku melihat sebagai pemimpin mungkin dalam 1 tahun ke depan kali ya, aku tuh pengen kayak bisa tetap mengayomi mereka gitu. Terus juga pastinya kan ya seorang pemimpin berharapnya kayak semua project atau program kerjanya bisa terlaksana dengan baik dan juga pastinya punya punya ulasan yang baik gitu dari teman-teman semua gitu kayak reviewnya berarti seru gitu dan kayak mungkin itu bisa jadi contoh buat generasi selanjutnya yang ini nih project ini bagus dilanjutin kayak gitu berarti itu sebuah keberhasilan juga dari aku. I see. Dan untuk mencapai hal-hal tersebut pastinya Anan punya dong nilai kepemimpinan yang Anan pegang. Nah, boleh nggak kira-kira Anan bagi tentang nilai kepemimpinan ini? Kalau misalnya tentang nilai di temanmu sebenarnya sesuai dengan namanya ya Mici, teman kan ya. Jadi kayak aku pengen selalu ada nilai kayak kekeluargaan biar temanmu ini bisa semakin erat gitu. Make Kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kerasa senggan-senggan yang kayak Iya benar. aduh nggak enak deh ngomong sama Anan karena dia CEO gitu ya. Oke. Tuh. Nah, tapi kan ya Anan, kalau misalnya sama teman sendiri, itu kan kadang-kadang kalau udah akrab tuh rasa jadi susah gitu ya ngajak buat bareng-bareng atau kayak ngomongin profesional jadinya kayak kurang gitu. Nah, kira-kira gimana Anan tetap mempertahankan nilai kekeluargaan dan keakraban dengan teman-teman yang lain, tapi tidak mengurangi profesionalitas dalam bekerja atau memberikan instruksi ke mereka? Kalau misalnya untuk kayak segan gitu, alhamdulillah sih teman-teman gak pernah segan sih. Mereka orangnya terbuka banget. Itu satu hal yang bikin aku lega untuk menjadi CEO temanmu karena itu gitu kan. Ternyata temennya kooperatif semua. Mereka sama-sama kayak ngasih ide gitu. Kalau misalnya lagi meeting semuanya bersuara. Nah, itu adalah salah satunya dan aku juga selalu mau memposisikan diri aku sebagai temannya mereka. Jadi bukan hanya sebagai kayak atasan, enggak. Jadi aku tuh temen, aku pengen mereka tuh nyaman kalau ngobrol sama aku atau misalnya mau keluhin sesuatu gitu tentang pekerjaan mereka. Kayak gitu sih, Ci. Tapi tetap bisa menjaga profesionalitas ya. Iya benar. Oke. Benar sih, emang aku juga pernah baca ya di buku tuh good teamworks make a good leader ya. Iya betul.
Oke, terakhir mungkin aku boleh gak minta Anan bikinin pesan atau kasih satu pesan buat teman-teman yang ada di komunitas temanmu community ini. Baik teman-teman lama yang bersama Anan dulu, teman-teman yang memilih Anan sekarang, dan teman-teman yang next generation-nya. Mungkin pesannya aku, boleh kali aku lihat situ. Boleh dong. Pesannya aku pengen teman-teman semua dan juga adik-adik yang sekarang jadi teman keduaku tetap mempertahankan nilai yang ada dari temanmu, tetap menjaga pertemanan dan juga kekeluargaan dari temanmu. Dan aku berharap temanmu ini bisa jadi salah satu kendaraan kalian untuk bisa mencapai tujuan kalian yang lebih besar, kayak gitu. Wah, keren banget sih Bu Ana. Aku respect. Respect Oke juga. deh kalau gitu. Kayaknya karena udah waktunya berakhir, aku izin tutup sesi podcast kita kali ini ya Anan. Oke, makasih banyak ya Anan atas input dan jawaban-jawaban yang sangat keren menurut aku. Semoga kedepannya Anan bisa mewujudkan semua harapan-harapan Anan dan bisa menjadi sosok panggul atau pemimpin yang bisa direspek oleh semua teman-teman yang ada di temanmu community. Amin. Terima kasih banyak, Iya, Vici. sama-sama. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Amin, Iya, amin. Ini dia podcast Kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.